Saat ini kami menjadi partisipan motivatif. Tapi manakala kami ditinggalkan, kami akan siap menjadi partisipan korektif. Kami akan mengawasi, mengamati, dan mengkritisi perilaku Pemda Kabupaten Sumedang terhadap perlakuannya terhadap Kecamatan Jatinangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali Porkoas TV hadir Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, dan saya Iwan Bahari tentunya bahagia tamu istimewa kali ini. Beliau adalah Ketua Tim Akselerasi Kawasan Perkotaan Jatinangor. Kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Haji Ismet Suparmat. Ya, kita akan coba mengupas bagaimana kelanjutan dari kawasan perkotaan Jatinangor ini. Assalamualaikum Pak Haji Ismet, damang sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Tetap semangat Pak Imes? Semangat. Alhamdulillah. Beliau adalah tokoh Jatinangor, juga mantan anggota DPRD Kabupaten Sumedang ya, kita ketahui. Pak Ismet, sebelum kita ngebahas ke produk yang tengah dinanti-nantikan sebentar lagi akan diketuk palu, kita review dulu nih latar belakang kawasan Jatinangor ini akan dijadikan kawasan perkotaan. Bisa cerita dulu Pak Ismet? Pertama, dengan dijadikannya Jatinangor sebagai zona perguruan tinggi dan zona industri di sebelah selatan, ini tentu saja akan menambah percepatan penduduk yang luar biasa. Oleh karena itu, Jatinangor sebagai sebuah kecamatan dengan perkembangan yang luar biasa dipandang perlu untuk dikelola secara baik dan secara profesional, dan didorong ke arah menjadi sebuah kawasan pusat pertumbuhan untuk wilayah Kabupaten Sumedang. Siap. Ide awal sendiri dari siapa nih tercetus pengen Jatinangor menjadi kawasan perkotaan? Sebetulnya tahun 2000 ini sudah ada wacana itu ya, karena namun belum didukung oleh regulasi. Jadi saya ingatnya ketika ada coffee break yang di acara yang diagendakan oleh Bupati Sumedang saat itu Pak Misbah. Pak Misbah ya, siap. Dan kemudian terlontar semacam kawasan Jatinangor semacam itulah. Siap. Tapi kan tidak memperoleh apa-apa perhatian yang memadai begitulah. Siap. Bahkan cenderung tidak dipandang sebelah mata begitu. Hanya wacana aja. Ya, pokoknya ngapain kawasan udah aja Kabupaten Sumedang gitu aja gitu ya. Tapi seringnya jalan waktu, kemudian tokoh-tokoh tetap memperjuangkan Jatinangor, dan beberapa hari ini insya Allah perdanya akan segera keluar. Pak Ismet, apa tentunya sektor-sektor pendukung dari Jatinangor sendiri siap menjadi kawasan perkotaan di sini? Yang pertama tentu SDM. Siap. Di sini ada 4 perguruan tinggi yang sudah ke mancanegara. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya yang nanti sumber daya industri dalam hal inilah kaitannya pada Jatinangor ini ada perusahaan yang memang go internasional, yang ekspornya saja hampir 78 negara berangkat dari Jatinangor. Ini juga merupakan aset yang perlu dikembangkan atau didorong begitu. Kemudian juga dengan demografi perpindahan penduduk, banyak masyarakat berbondong-bondong ke sini. Di sini perumahan ada pembukaan semakin kumuh, semakin padat, semakin tidak terkendali. Tapi di pinggir jalan kelihatannya gedung-gedung mulai tinggi ya, berdiri dan sebagainya, tapi belum tertata dengan baik. Dan nanti mungkin selepas ini akan ada penataan khusus sebagai kecamatan yang jadi percontohan di Indonesia. Ya. Mungkin yang pertama di Indonesia, karena dulu juga yang jadi kendala di DPRD ini sudah lama. Jadi begini, pernah masalah kawasan perkotaan ini lenyap, ditelan bumi gitu lah. Kemudian 2019 ini muncul kembali ketika waktu itu ada pertemuan para tokoh Jatinangor di sebuah pertemuan yang digagas oleh Pak Camat waktu itu, dan kemudian dibentuklah tim akselerasi ini, dan kemudian melemparkan ke Pemda dan ditangkap, direspon dengan baik, dan kemudian kami juga diundang oleh Pak Bupati waktu itu untuk bagaimana sikap atau kehendak dari
masyarakat Jatinangor terhadap pengembangan. Oke, untuk SDM sendiri di sini ada beberapa kampus. Apakah dari tim akademisi dilibatkan juga untuk ini? Dilibatkan di tim akselerasi itu ada unsur dari Unpad, Iya, siap. ada dari ITB, ada dari IPDN juga masuk dan sebagainya. Bahkan yang menggagas atau bukan menggagas, yang menjadi tim akademisi waktu ada kajian itu kan dari IPDN Pak Profesor Sadu. Siap, siap. Nah, selama kurun beberapa tahun mungkin ada beberapa kendala nih sebelum nanti GONG ini perda keluar untuk menggapai itu, bisa cerita Pak Ismet? Ada hal-hal yang mungkin kendala dari Kabupaten Sumedang sendiri dalam mengantisipasi atau menanggapi ajuan surat-surat dari tokoh-tokoh Jatinangor ini? Pertama kendalanya adalah karena Jatinangor memang penyumbang PAD Sumedang paling tinggi. Dan ini dikhawatirkan Sumedang ini lepas dari Jatinangor lepas dari ada mindset negatif sedikit. Ada mindset semacam itu. Siap, siap. Padahal dengan tim akselerasi kawasan perkotaan Jatinangor bukan ke sana arahnya. Tapi Jatinangor ini harus terkelola dengan baik menjadi sebuah pusat pertumbuhan begitu. Sehingga berpengaruh juga untuk ke daerah sekitarnya. Dan sempat melihat dalam teman-teman di anggota dewan mungkin masih miskomunikasi ya kemarin. Iya. Nah, bahkan agenda itu sempat tersisihkan. Iya, betul. Dan ini bagi saya sebetulnya merupakan pembahasan perda terlama di dunia gitu lah. Maksudnya gimana? Terlama di Karena dunia. belum ada perda sampai berlarut-larut. Siap. Ini masuknya sekitar bulan Maret atau apalah. Iya. Sekarang kan udah pindah tahun ya udah. Dan baru konon kabarnya gitu. Konon kabarnya karena kami di audiensi dengan Pak Sekda pada hari Senin kemarin. Kemudian hari Rabunya kami dapat undangan untuk public hearing. Dan public hearing itu menyatakan bahwa kendalanya ada di lembaga gitu. Siap. Di kelembagaan. Lembaga ini dikelola oleh pemerintah daerah sendiri atau oleh badan non pemerintah daerah. Di sana yang ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Dan itu menjadi menurut peraturan pemerintah itu. Siap. Boleh oleh pemerintah daerah atau badan non pemerintah daerah. Nah, selepas dari simpang siur kemudian kekhawatiran dari Pemkab sendiri dan kabar terakhir nih. Kemarin sudah ada balasan surat kan sebelumnya dari Pemkab pemerintahan Jawa Barat dan mengantisipasi terakhir. Saya juga berbincang dengan Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang sendiri. Ya, insya Allah nih, Pak Ismet beberapa hari lagi akan keluar nih. Gimana kesiapan tim akselerasi dia? Ya kita nunggu saja karena kewenangan karena dari hari hasil public hearing kemarin. Jadi yang dipilih itu yang awalnya oleh tim akselerasi yang didorong alternatif kedua, badan non pemerintah daerah sebagai implementasi dari konsep atau approach pentaholik. Pentaholik jangan hanya retorika, tapi harus diaplikasikan dan terlembagakan. Ada unsur pemerintahnya di sana, ada unsur masyarakatnya di sana, ada akademisinya di sana, ada persnya di sana, ada dunia usahanya di sana. Jadi semua minimal 5 ini berperan aktif di Solo. Tapi lagi-lagi karena kelembagaan, ini kan harus ada izin menteri dan sebagainya. Ini akan lebih panjang lagi. Sehingga tim pansus sama dengan eksekutif juga bersepakat didorong dulu ke alternatif yang pertama. Dibentuk, jadi dikelola oleh pemerintah daerah dengan dibentuk tim koordinasi kawasan perkotaan Jatinangor. Dan SDM-nya juga dari Jatinangor sendiri? Dari perangkat daerah. Siap. Hanya nanti ada terlibatan tim akselerasi. Tim akselerasi yang mana ini? Belum. Yang sudah terbentuk di Jatinangor, tidak mungkin kan masuk semua, tidak mungkin. Ada. Ya. Dan ini pasti ya mudah-mudahan kita juga ada yang masuk di sini. Betul. Jadi harapan karena awal mula tercetusnya jadi tim akselerasi. Ada kita berperan gitulah untuk mendorong. Bagaimana kalau dikolaborasikan ya dua gitu. Baik pemerintah dan non pemerintah. Justru yang sekarang ini. Ada tim koordinasi ini semacam itu. Siap. Jadi tidak akan lepas dari pemerintah daerah, tapi ada juga pelibatan masyarakat. Dan itu nanti hari Selasa ya, insya Allah. Hari Rabu.
bagaimana isi suratnya kita juga Ya, tahu. nanti kan setelah ditetapkan menjadi perda definitif, Ya. ini kan masih berlanjut. Harus ada perbuk tentang pelaksanaannya, kemudian proses pembentukannya semacam apa, ada semacam itu yang. Tapi Pak Haji, intinya perda keluar dulu. Keluar dulu, yang penting ada satu goal, poin ya, 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 goalnya dulu. ya. Dari semua yang diusahakan Ya, beberapa ya. tahun, ternyata sekarang sudah tersedia. Ya. Nah, setelah perda keluar nanti hari Rabu, kemudian bagaimana nih strategi tim akselerasi sendiri Ya. untuk mempercepat proses? Ya, kita mengadakan konsolidasi ya. Ya, Konsolidasi di internal TA sendiri. ya. Karena kita juga perlu perlu kesiapan SDM-nya untuk menunjang itu, dan kemudian juga konsolidasi program apa yang nanti bisa ditawarkan berkaitan dengan masalah penetapan kawasan perkotaan. Nah, sudah ada gambaran nih nanti setelah konsolidasi dengan tim untuk jangka pendek juga apa nih? Untuk jangka pendek pembenahan dari kawasan perkotaan ini, untuk yang pendeknya aja dulu. Terutama penataan ibu kota dulu, ibu kota kecamatan ini seperti ini. Kecamatan Jatinangor satu-satunya kecamatan yang di alun-alun aja nggak punya pusat semacam itu. Jadi kita juga apakah kita ada lahan baru untuk yang di akses provinsi misalnya dibangun di sana, atau kenapa tidak sih membuat bangunan yang berlantai berapa gitu di tempat ini nih yang sekarang dipakai kecamatan, dengan nanti kantor semacam perkotaan. Jadi minimal ada alun-alunnya dulu. Iya, ada alun-alun tempatnya. tempatnya. Itu untuk jangka. Ada masjid agungnya. Dan ada yang pasti ada tempat Kantor pusat sosialisasi masyarakat. Iya, pelayanan masyarakat. Oke Pak Ismet, mudah-mudahan ya ini secepatnya, dan tentu harapan dari masyarakat Jatinangor sendiri, beberapa stakeholder baik camat, lurah dan sebagainya juga akan mendukung. Untuk kesiapan nanti setelah tadi keluar perda dari Kabupaten Sumedang sendiri, Pak Ismet tadi menjanjikan akan mengadakan rapat tim. Iya. Nah, kemudian setelah rapat tim, apa yang akan kerja cepat kungnya dari tim akselerasi? Jadi pertama begini, kita lihat dulu apakah si tim ini mengikut sertakan kami atau tidak. Siap. Saat ini kami menjadi partisipan motivatif. Tapi manakala kami ditinggalkan, kami akan siap menjadi partisipan korektif. Kami akan mengawasi, mengamati, dan mengkritisi perilaku Pemda Kabupaten Sumedang terhadap perlakuannya terhadap Kecamatan Jatinangor. Nah, jadi nanti ada pilihan. Jadi sebetulnya dengan dua alternatif tadi, saya khawatirnya adalah ketika ini masih dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, terjadi EWPKW bisa terjadi. Siap. Dan mudah-mudahan khawatir itu salah gitu. Ya syukur-syukur bisa yang kedua lebih mantap ya gitu. Dengan percontohan kawasan perkotaan di Indonesia dikelola oleh non pemerintahan, namun tetap bertanggung jawab oleh pemerintah. Oke Pak Ismet, mengakhiri obrolan kita nih, apa yang akan diutarakan sebagai ketua tim akselerasi pembentukan kawasan perkotaan Jatinangor untuk masyarakat Jatinangor sendiri? Silakan Pak Ismet. Pertama, tentang kawasan perkotaan ini masih belum disosialisasikan ke publik secara meluas gitu lah. Jangankan masyarakat awam, para kepala desa pun ini 1-2 masih apa sih kawasan perkotaan ini. Jadi kawasan perkotaan seolah membuat lembaga pemerintahan sendiri. Padahal kawasan ini tidak dalam arti kelembagaan pemerintah, administrasi pemerintahan, tidak. Kewenangan camat tetap, kewenangan kepala desa tetap, kewenangan lurah dan sebagainya tetap dan sebagainya. Tapi ini pengelolaan pembangunannya. Karena dulu konsep pembangunan kewilayahan, sekarang nggak lagi berpijak kewilayahan. Dan malahan yang pemahaman itu yang harus disosialisasikan nanti ke para kepala desa. Nah, bukan hanya kepala desa, barangkali BPD pun. Nah, kemudian waktu public hearing kemarin diikut sertakan juga forum BPD tingkat kecamatan dari 5 kecamatan. Alhamdulillah respon dan sebagainya sudah bulat, kami sepakat bahwa kawasan ini terdiri dari kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya. Istilah yuridisnya semacam itu. Intinya terdiri dari Jatinangor,
12 desa Ya. dan beberapa desa di Kecamatan Cimanggung. Kemudian yang lainnya adalah kawasan sekitarnya itu Sekitarnya. beberapa desa di Cimanggung dan kecamatan-kecamatan sekitarnya. Ada tadi menarik Iya. nih, Pak Ismet, ada dua inti ya. Iya. Kawasan perkotaan inti Inti dan dan kawasan kawasan perkotaan sekitarnya. Ini menarik nih. Jadi Istilahnya semacam itu. ya. Jadi lebih halus ya. Iya, iya, Jadi iya. kita iya. semua- Kalau dulu kan daerah sekitarnya kalau dulu itu menjadi penyangga istilahnya. penyangga. Nggak lagi. Iya, siap. Justru si inti ini harus wajib untuk mendorong mendorong ke daerah yang sekitarnya itu untuk tumbuh juga Siap, begitu. siap. Oke Pak Ismet, mudah-mudahan ini apapun nanti hari Rabu keluar perdanya, kita harapkan lancar semuanya. Iya, iya. Kemudian juga ada satu lagi nih, sebentar lagi percepatan Desember Tol Sisun Jawu sudah selesai katanya. Iya, iya. Bagaimana tim Akselerari mensikapi sebentar lagi Tol Sisun Jawu selesai ini, Pak? Dengan tol ini jelas arus lalu lintas Akan akan berkurang di sini. Daerah-daerah yang protokoler ini dan sebagainya, pedagang seperti ini berpengaruh ekonomi juga. Satu-satunya khusus Jatinangor nih. Mudah-mudahan bisa digiring menjadi destinasi wisata. betul. Di sini ada kampus, Siap. wisata kampus. Siap. Di sana dulu ada pasar kaget menjadi wisata kuliner lah. Lagi-lagi ditata dengan profesional gitu, dengan baik. Dan ini pasti bakal menarik Iya, ya. Apalagi gitu. setelah pandemi nanti, Iya. setelah mahasiswa masuk kembali, wah Iya. kaget ya. Gitu. Kenapa tidak misalnya antar kampus juga dibikin skylift Oh, betul. jalan di atas. Siap. Yang lewat sana bukan hanya mahasiswa kan, Siap. siapapun bayar dong gitu Iya, kan. ya, siap. Ya itu bisa ditata dengan baik. Jadi itu yang harus Yang pasti nanti lihat saja nanti Iya. perubahan bagaimana jadi Iya. selanjutnya. Kita akan ada beberapa selain itu masalah persampahan, Iya. masalah banjir Banjir di juga, sana betul. dan masalah kemacetan lalu lintas. Semuanya itu harus jadi harus ditata semuanya. Oke, prioritas. terima kasih Pak Haji Ismet sudah berbincang dan mudah-mudahan kita nantikan di hari Rabu tanggal 15 ya. Iya. Perda itu akan diketuk dan tentunya kita harapkan Jatinangor segera akan mempercantik diri. Amin. Ya, terima kasih Sunap Kru Porfas TV, saya Iwan Bahari, kemudian ada Anggi Putra, ada Depi Supradi dan Wak juga hadir di sini. Mudah-mudahan ini sebagai saksi bahwa hari Rabu kita akan lihat bagaimana ketuk palu dari anggota DPR. Terima kasih Pak Haji Ya, Ismet. ya, Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.